Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ala dargi wa ya ala al-batin wa ya ala nubadi wa ya ala nur, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala saat-saat bisa hadir di majelis ilmu adalah saat dimana kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah kita diberi pertolongan untuk bisa menghadiri dan mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau harta dunia diberikan oleh Allah terhadap semua hambanya, baik yang beriman atau tidak. Akan tetapi ilmu agama tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, semoga tanda ini kita menjadi orang-orang, dengan ini kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudah kita untuk sampai di surga sebagaimana janji Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapakkan kakinya melangkah untuk mencari ilmu, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk sampai di surga kelak di hari kiamat. Nah, dan ulama mengatakan jalan tercepat, termudah untuk sampai ke surga, meraih ridho Allah adalah istiqomahnya kita dalam hadir di majelis-majelis ilmu yang semacam ini, ilmu yang diambil dari guru bersanad hingga bersambung hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tersambung dengan Nabi dengan sambungan yang khusus dan benar-benar kita jadikan orang yang mudah sampai ke surga. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fidarin amin. Ila qali Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi di hadis lanjutan daripada hadis yang ke-15 ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya termasuk juga bukti keimanan seseorang kepada Allah dan iman pada hari akhir, yang mana di hari akhir itu nanti semuanya akan dibalas amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas baik, yang jelek akan dibalas jelek. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, tanda orang yang beriman kepada Allah di antara lagi adalah falyukrim jarah, dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu dengan bagaimana? Sebagian ulama mengatakan husnul jiwar fi arba'ati asya. Baik terhadap tetangga itu dengan 4 perkara. Yang pertama apa? An yuwasihi bima indahu, yaitu membantu dengan apa yang dia miliki. Kalau memang tetangganya membutuhkan bantuan. Yang kedua, wa alla yatma'a fi mali jarih, dan tidak tamak, tidak mengharap apa yang dimiliki oleh tetangganya. Tidak mengharap agar tetangganya memberi dia. Kalau diberi alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ayyamna'a adahu anhu, dan jangan mengganggu tetangganya. Yang keempat, wa an yasbira ala adiyati, dan sabar tatkala diganggu oleh tetangganya. Kalau 4 ini dilakukan seseorang, berarti dia telah memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga tersebut.
Nah, yang dimaksud tetangga itu bagaimana? Innal jar yutlaqu ala sakin ma'a ghairihi fi baitin wa 'alal mulasik wa 'ala arba'ina daran min kulli janib. Sesungguhnya yang dimaksud tetangga adalah orang yang bertempat tinggal satu rumah dengan orang lain, misalkan satu rumah ditempati 2 keluarga, itu tetangga. Atau yang berdempetan rumahnya, itu juga tetangga. Satu pagar, beda rumah tapi satu pagar, itu juga tetangga. Atau 40 rumah dari segala sisi, sisi timur, sisi barat, selatan, utara, dihitung 40 rumah, itu juga semuanya termasuk kategori tetangga. Maka kita semua wajib untuk berbuat baik kepada mereka semua. Masalah tetangga ini sangat luar biasa, sangat penting sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam salah satu riwayat, mazala Jibrilu yusini li biljar hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Tidaklah henti-henti itu Jibril alaihi salam memberikan pesan terhadapku, kata Nabi SAW, biljar, untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai aku menyangka tetangga itu akan dijadikan ahli waris. Saking tiap hari, tiap saatnya, sering maksudnya Jibril itu mengingatkan Nabi tentang masalah tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka apakah tetangga akan dijadikan ahli waris juga ini. Kok sering sekali diwasiatkan. Ini menunjukkan pentingnya buat baik terhadap tetangga. Tapi ya enggak, tetangga tidak dijadikan ahli waris. Cuman penting, menunjukkan penting sekali kita berbuat baik terhadap tetangga. Karena apa-apa itu kalau ada kejadian yang mendadak, mungkin ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan dari keluarganya, maka orang pertama yang akan menolong pasti orang yang terdekat di situ, pasti tetangganya. Saudaranya kalau rumahnya jauh, apalagi di perantauan, ya tidak mungkin bisa nolong langsung. Apa-apa itu semuanya pasti pertama tetangganya, tetangga yang akan nolong. Karena itu tetangga ini wajib untuk kita berbuat baik terhadapnya. Dalam riwayat hadis marfu dari Sayyidina Anas, ma amanabi, kata Rasulullah, man bata syab'ana wajaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidaklah beriman kepada aku orang yang bermalam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, padahal dia tahu tetangganya lapar. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ini ada orang makanannya cukup, bahkan lebih, tetangganya kelaparan, dia tahu itu tapi tidak mau berbagi, tidak mau perhatian terhadap tetangganya yang dia tahu mereka membutuhkan bantuan. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak beriman kepadaku. Ini peringatan keras dari Nabi. Hati-hati kalau orang seperti itu, bisa jadi imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan imannya tidak sempurna, imannya sangat kropos sekali, sangat lemah sekali. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain, kam min jarin yata'allaqu bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya rabbi hada aghlaqa babahu duni famana'ani ma'rufa. Nanti di hari kiamat itu tetangga itu bisa menuntut loh. Kalau keluarga, anak enggak dididik, nuntut, jelas riwayatnya. Begitu juga tetangga ternyata bisa juga nuntut. Orang yang tidak peduli terhadap tetangganya. Ya Rabb, wahai Allah, ini orang ini menutup pintunya dan dia mencegah aku dari kebaikannya. Saya kelaparan ya Allah, dulu di dunia keluarga saya kelaparan, membutuhkan bantuan. Tetangga saya ini kaya, dia mampu bantu kami tidak bisa usaha apa-apa, saat itu semuanya buntu, dia tetap tidak bantu kami padahal dia tahu. Maka tetangganya akan nuntut dia kelak di hari kiamat. Tetangganya bisa menuntut dia
dan dia pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati dengan masalah tetangga. Kemudian disebutkan bahwasanya tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, al-jar lahu haqqun wahidun, yaitu tetangga yang dia ini punya hak satu atas kita. Siapa itu? Tetangga yang non muslim, yang tidak ada hubungan kerabat. Tetangga kita non muslim, dia bukan orang Islam, tapi tetangga kita, maka ini dia berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Ada satu hak yang harus kita laksanakan untuk dia, yaitu kita selalu berbuat baik kepadanya. Non muslim yang tidak memusuhi Islam tentunya. Kalau non muslim yang mempunyai musuh Islam, ya jelas itu musuh agama. Ini satu hak. Kemudian yang kedua, ada al-jar lahu haqqani, ada tetangga yang dia ini memiliki 2 hak yang harus kita tunaikan. Siapa itu? Jarun muslimun laisa bihi qurba, tetangga kemudian dia juga orang Islam. Nah, ini 2 ini. Dia orang Islam, sesama agama kita. Al-muslim akhul muslim, sesama umat Islam itu saudara. Dan juga dia tetangga kita. Berarti ada 2 hak, hak Islam dan hak tetangga. Ini 2 hak bagi tetangga yang seperti itu. Dia muslim dan bukan kerabat. Ada lagi al-jar lahu thalathu haqqat, tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa dia? Jarun muslimun alladzi lahu qurba. 1, dia tetangga. Ini hak pertama, hak bertetangga. Nomor 2, dia muslim juga. Nomor 3, ternyata dia juga kerabat kita. Muslim, tetangga, kerabat. Maka 3 hak. Kita harus menunaikan hak-hak tersebut kepada tetangga yang semacam ini. Nah, ini tetangga yang paling utama. Tetangga yang paling utama untuk kita perhatikan, untuk kita bantu jika membutuhkan bantuan, yaitu tetangga, muslim, kerabat kita lagi. Maka ini adalah tetangga yang lebih harus diperhatikan karena haknya 3. Di dalam salah satu hadis Nabi SAW menyatakan, man ada jarahu faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang mengganggu tetangganya, benar-benar dia mengganggu aku, kata Rasulullah SAW. Waman adani, barang siapa yang mengganggu aku, maka benar-benar dia mengganggu Allah. Nih, ya, hati-hati dengan tetangga. Masya Allah. Barang siapa yang mengganggu aku, mengganggu tetangga, maka mengganggu aku. Barang siapa yang mengganggu aku, berarti mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan Imam Malik bin Dinar punya tetangga Yahudi, Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Maka tetangga Yahudi ini usil, sengaja mengalirkan air kamar mandinya ke arah tembok daripada rumah Malik bin Dinar. Padahal tembok atau pagar rumah daripada Malik bin Dinar ini sudah rapuh, bisa ditembus oleh air. Akhirnya apa yang terjadi? Air itu masuk, ngerembes masuk, dan jadi najis itu rumahnya Malik bin Dinar. Tiap hari Malik bin Dinar membersihkan air aliran dari kamar mandi atau tempat kencing itu, kamar mandi dari si tetangga Yahudi. Bersihkan terus, tiap hari dibalik, keringkan, bersihkan. Malik bin Dinar tidak pernah marah-marah dengan tetangganya, apalagi marah-marah, negur aja tidak pernah. Dia sabar diganggu tetangganya seperti itu. Nah, tetangga Yahudinya ini sengaja memang. Oh, ini Malik bin Dinar tak kerja nih. Air comberan dari rumahku tak masukkan ke rumahnya.
Dilihat lama Malik bin Dinar tidak pernah komplain sama sekali sama tetangganya ini. Maka akhirnya orang Yahudi ini yang pegel. Oh, orang kok sabarnya kayak gitu. Akhirnya ditanya sudah. Ya Malik, ada itu kau anta sobir walam tukhbirni. Wahai Malik bin Dinar, kamu tahu airku alirkan itu sengaja aku menyakiti kamu, mengganggu kamu, tapi kamu kok sabar, tidak pernah komplain sama aku. Maka apa kata Malik bin Dinar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maza Jibrilu yusini bil jarh hatta dunantu annahu sayuwarrithuhu." Iya, wahai orang Yahudi, karena aku dipeseni Nabi, kami umat Islam diajari Nabi bahwasanya tetangga itu diwasiatkan selalu oleh Jibril, sampai-sampai Nabiku sendiri menyangka akan dijadikan ahli waris. Artinya kami umat Islam disuruh untuk bersabar dan terus berbuat baik terhadap tetangga walaupun bagaimanapun dia mengganggu. Aku ditugaskan Nabiku untuk berbuat baik terhadap tetangga-tetanggaku. Masya Allah, mendengar jawaban daripada Malik bin Dinar ini, akhirnya si orang Yahudi itu masuk Islam dan dia pun jadi orang Muslim yang taat. Ini kalau tetangga yang mengganggu kita sabar. Kita sabar dari gangguan-gangguan tetangga. Masya Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan asyratu asya minal jafa. Ada 10 perkara termasuk daripada jafa. Jafa itu apa? Jauh dari sesuatu, atau jauh dari kebaikan. Jafa itu. Yang pertama apa? Rajulun yad'u li nafsi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minin wal mu'minat. Termasuk jauh dari kebaikan adalah orang yang pertama, dia itu mendoakan untuk dirinya sendiri dan tidak mau mendoakan kedua orang tuanya dan tidak mendoakan kepada saudaranya kaum mukminin dan mukminat. Jadi kalau doa dia yang dia doai. Kalau doa dia doakan dirinya sendiri. Ini jafa, jauh dari kebaikan. Yang kedua, rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra' minhu fi kulli yawmin mi'ah ayah. Masya Allah. Yang kedua termasuk jauh dari kebaikan. Kalau orang sekarang bahasanya belum jadi orang soleh, apa? Dia belajar Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran, tapi tiap hari tidak sempat baca 100 ayat dari Al-Quran. Masya Allah, ini jafa ada. Ini nasihat untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, rajulun dakhalal masjid wa kharaja wa lam yusalli raka'atain. Ada orang masuk masjid, sampai keluar masjid dia tidak salat tahiyatul masjid, tidak salat 2 rakaat di masjid itu jafa. Termasuk jauh dari kebaikan, belum jadi orang yang baik, belum jadi orang soleh. Yang keempat, rajulun yamuru 'alal maqabir wa lam yusallim 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Ada orang yang lewat di pemakaman kuburan orang-orang Islam, enggak salam dan tidak mendoakan mereka. Minimal Allah maghfir lahum, begitu. Tidak mau mendoakan mereka, maka ini juga termasuk jafa, orang yang masih jauh dari kebaikan. Yang kelima, rajulun dakhalal Madinah fi yaumil Jum'at thumma kharaja wa lam yusallil Jum'at. Ada orang masuk ke Madinah di hari Jumat, kemudian dia keluar dan tidak sholat Jumat di situ. Masuk kotanya Nabi, Madinatul Rasul di hari Jumat, keluar di hari itu tidak Jumatan di situ. Nah, ini termasuk jafa, jauh dari kebaikan. Yang keenam, orang yang rajulun nazala fi mahallati rajulun alimun wa lam yadhhab li yata'allama minhu syai'an minal ilm. Orang yang di daerahnya ada orang alim, ulama di daerahnya, tapi dia tidak sempat mengambil ilmu sama sekali dari orang tersebut, dari ulama tersebut. Di daerahnya ada ulama, ada orang alim, tapi dia tidak mau bergabung di majelisnya, tidak pernah hadir di majelisnya, tidak pernah mengambil ilmu dari ulama tersebut. Kalau nonton film, nonton YouTube, nonton ini itu dia sempat setiap hari, tapi kalau hadir majelis ilmu, meramaikan majelis ilmu para ulama yang ada di daerahnya, dia tidak sempat. Maka hada jafa. Ini termasuk orang yang masih jauh dari kebaikan. Karena itu, ayo ramaikan majelisnya para ulama yang ada di daerah kita.
Yang ke-7, rajulani tarafaqa walam yas'al kullu wahidin minhuma anis misahibi. Ada dua orang yang kenalan, yang berpapasan, kenalan, sudah ngobrol-ngobrol, tapi setiap dari salah satunya nggak tanya namanya. Ini jauh dari kebaikan. Jadi kalau kita ketemu sesama saudara muslim khususnya, kita ketemu ngobrol mungkin di bandara dan lain-lain, maka jangan lupa tanya namanya. Kalau tidak tanya nama itu termasuk jafa, masih kurang kebaikannya, masih jauh dari kebaikan. Yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila diyafatin fa ajabahu thumma lam yadhhab ila diyafa. Orang yang diundang saudaranya untuk diberi makanan begitu. Dia mengiyakan tapi tidak datang pada undangannya. Ini termasuk jafa. Jadi kalau diundang orang ya hadir, kalau sudah menyanggupi hadir. Cuman zaman sekarang ini repotnya, kalau kita diundang walimah, pesta pernikahan dan lain-lain. Nah, ini repotnya zaman sekarang ini. Di situ ada hal-hal yang mewajibkan kita untuk tidak hadir, seperti di situ ada pertunjukan, ada orkes yang menampilkan wanita membuka aurat di depan laki-laki, dan seterusnya berupa maksiat-maksiat. Itu kita wajib tidak hadir kalau diundang. Sebenarnya kalau diundang oleh saudara sesama muslim, kita harusnya hadir. Kalau tidak hadir, kita jauh dari kebaikan, kita belum jadi orang baik. Cuman zaman sekarang repotnya itu, setiap ada syukuran pernikahan ataupun apa, biasanya diramaikan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu seharusnya diramaikan dengan bersolawat, mengundang grup solawat dan seterusnya, sehingga rahmat Allah datang. Jangan malah mengundang orang-orang yang menjauhkan dari rahmat Allah, membuka aurat, apalagi wanita-wanita bersolek cantik, berjoget-joget di depan para pria. Ini jelas menjadikan kita wajib tidak datang pada undangan. Yang ke-9, syabun yudayyi'u syababahu walam yudubil ilmu wal adab. Pemuda yang menyia-nyiakan masa mudanya dan dia tidak mencari ilmu dan adab. Nah, ini termasuk jafa. Orang yang jauh dari rahmat Allah, orang yang jauh dari kebaikan. Yang ke-10 ini yang terakhir, rajulun syab'an wa jaruhu ja'i wa la yu'tihi min ta'amihi syai'a. Ini tadi orang yang dia ini kenyang sedangkan tetangganya lapar, dia tidak memberi sedikit pun dari makanannya terhadap tetangga yang membutuhkan tersebut. Dia tahu. Nah, beda kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau tidak tahu namanya aja tidak tahu. Kalau tahu tetangganya ada yang lapar, ada butuh bantuan, maka wajib bagi kita untuk membantu tetangga. Kemudian dikatakan dalam salah satu hadis disebutkan husnul jiwar imaratud diyar wa ziyadatul a'mar. Berbuat baik terhadap tetangga itu adalah memakmurkan daerah dan memakmurkan umur. Nah, kalau orang itu berbuat baik sama tetangganya, masing-masing berbuat baik, maka daerahnya akan makmur dan juga mereka akan ditambah umurnya, bisa memanjangkan umur berbuat baik terhadap tetangga. Karena itu sudah selayaknya kita semua untuk berbuat baik terhadap tetangga, karena memang agama kita ini agama yang luar biasa, agama yang mengatur dalam semua sisi. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu Siti Aisyah, istri beliau sendiri. Ya Rasulullah, innali jarain fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, aku ini punya dua tetangga. Mana tetangga yang harus aku dahulukan dalam memberi hadiah? Maka jawab beliau, ila aqrabihima minki baban, tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dari pintu rumahmu.
Tetangga yang paling dekat itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Terus yang lebih dekat lagi, yang lebih dekat lagi, dan seterusnya. Kalau bisa ya semua tetangga kita, misalkan kita masak apa, kita kasih semuanya 40 rumah, timur, barat, selatan, utara. Kalau bisa semuanya dikasih. Tapi kalaupun tidak bisa, maka tetangga-tetangga yang terdekat, paling dekat pintu rumahnya, itu yang kita kasih kalau memang terbatas. Ya, walhasil intinya, ala kulli hal, kita semua wajib untuk berbuat baik terhadap tetangga kita. Ada ulama itu mereka sangat menghormati tetangga, sampai-sampai dikatakan ada seorang soleh itu mempunyai rumah. Ini sering kita ceritakan. Ada orang soleh yang mempunyai rumah, rumahnya penuh dengan tikus, tidak karu-karuan, lari sana sini, sampai siang hari pun tikus sudah lari sana sini, sampai ada tamunya sampai kaget, loh rumah sampean kok penuh dengan tikus. Apakah sampean tidak memelihara kucing aja biar tikus ini semuanya habis lari? Di zaman dulu tidak ada racun tikus ya. Kalau sekarang enggak, sampean racun aja tikus-tikus ini biar mati semua. Maka baca beliau, enggak, akhafu, aku khawatir, al-fa'rah yu'di jari. Akhafu al-fa'rah tu'di jari. Aku khawatir nanti tikus-tikus itu mengganggu tetangga-tetanggaku. Kalau aku melihara kucing, nanti tikus-tikus akan lari keluar ke rumah tetangga-tetanggaku yang ada di kanan kiri rumahku. Keluar dari rumahku dan lari ke rumah-rumah mereka karena ada kucing di dalam rumahku. Ndak, biarlah mereka tikus-tikus ini di rumahku sehingga tidak mengganggu rumah-rumah tetanggaku. Masya Allah, sampai seperti itu. Ini orang-orang soleh dahulu. Walhasil intinya, kalau ada tetangga, kita wajib berbuat baik. Kalaupun dia misalkan mengganggu kita, maka kita sabar. Dan jangan kita mengganggu dia. Kita sabar, jangan kita mengganggu dia, atau minimal ya kita kembalikan gangguannya. Kita kembalikan gangguannya, kita tangkis gangguannya, tapi kita tidak mau mengganggu dia. Kalau zaman sekarang ini aneh-aneh ya. Ada orang yang ganggunya bukan hanya yang kelihatan mata, tapi ganggu dengan sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Kalau bahasanya ilmu lampu mati, ilmu hitam. Maka seperti itu, gangguan secara dohir ataupun secara tidak terlihat, maka kita kembalikan dan kita tidak mengganggu membalas dia. Cukup kita kembalikan aja. Karena itu ya sabar dan selalu taat sama Allah, minta perlindungan dari Allah, karena tetangga itu memang macam-macam. Ada yang kelihatannya baik, ternyata dari belakang menusuk. Ada yang kelihatannya mendukung, tapi ternyata malah menjatuhkan di belakang, dan seterusnya. Ala kulli hal, intinya tetangga ini harus kita hormati. Kita berbuat baik kepada mereka adalah bentuk keimanan sempurna kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kesempurnaan iman seseorang dengan Allah dan hari kiamat adalah fal yukrim jarah, kata Rasulullah tadi, memuliakan tetangga-tetangganya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, yajibu ala syakhsi an yabdula lil jari ma yahtaju ilaih min fadli ma indahu bima la yadurru bihi idza alima hajatah. Wajib bagi kita, itu bagi seseorang, untuk membantu tetangganya dengan apa yang dia mampu. Tetangganya butuh uang untuk berobat, kita punya uang untuk berobat, maka kita bantu. Tetangganya butuh makan, belum makan, kita punya makanan yang lebih, kita bantu. Selama tidak menjadikan kita sendiri berbahaya.
Artinya kita bantu selama kita bisa bantu. Jadi kita bantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena itu sudah cukup hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana kewajiban kita untuk berbuat baik terhadap tetangga. Inilah Islam. Kalau ini diterapkan masing-masing dari kita terhadap tetangga kita, saling berbuat baik, tidak mau mengganggu terhadap sesama tetangga, maka akan menjadi komunitas masyarakat yang bagus dan daerah akan jadi maju. Karena saling membantu, saling gotong royong, dan juga daerahnya akan semakin maju dengan itu semua. Karena itu ya Nabi sampai mengatakan sama sahabat Abi Dar untuk saling menjaga hubungan baik dengan tetangga itu gimana? Ya Abu Dar, idza tabakhta fa aktsiril maraq wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dar, kalau kamu masak, istrimu masak di rumah, mau masak itu perbanyak kuahnya. Terus kamu bagi-bagi ke tetanggamu biar saling mencintai. Tahadu tahabbu. Saling berhadiah bisa saling mencintai. Semoga kita jadikan orang yang saling mencintai dan berbuat baik terhadap tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.